Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ana Cindy Rohmawati, MPD, dengan materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama kali kita membahas tentang asal mula Pancasila. Pancasila tidak lahir begitu saja di negara kita, tetapi melalui perjuangan yang sangat panjang. Yang pertama, diawali dengan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dukuritsu Jumbei Kosakai dalam bahasa Jepangnya. BPUPKI dibentuk oleh Jepang, diketuai oleh Dr. KRP Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melaksanakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Pada saat itu menjelang kemerdekaan, negara kita tidak memiliki dasar negara. Jika suatu negara memiliki dasar negara yang bagus, maka negara itu akan maju dan berkembang. Tentunya tidak terlepas dari daya dukung yang ada. BPUPKI pertama kali dibentuk tujuannya untuk membentuk dasar negara. Selama pembentukannya tidak lepas pemikiran-pemikiran tokoh negara pada saat itu yang disebut founding father. Pada sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada 3 orang tokoh, di antaranya Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi pada intinya sama, ingin segera menjadikan negara Indonesia negara yang merdeka. Sehingga dari ketiga tokoh itu masing-masing pendapatnya, lahirlah sebuah piagam yang dinamakan Piagam Jakarta. Bunyi Piagam Jakarta yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Piagam Jakarta dibacakan dan didengar oleh seluruh warga negara Indonesia. Ada usulan khususnya dari wilayah Indonesia Timur yang meliputi wilayah Irian Jaya, Ambon, Sulawesi, di mana mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, melainkan agama Nasrani. Kita tahu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan agama. Akhirnya sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya ditinjau kembali, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Sehingga hasil dari Piagam Jakarta itu lahirlah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian, Pancasila tidak muncul begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang sangat panjang. Setelah berhasil membuat dasar negara, BPUPKI melanjutkan sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Akhirnya lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Di negara kita yang menjadi landasan ideal adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Setelah BPUPKI melaksanakan sidang kedua kalinya, dirasa BPUPKI banyak mendapat campur tangan dari Jepang terlalu banyak. Bangsa Indonesia berinisiatif mendirikan sebuah badan yang murni anggotanya, badan pembentuknya bangsa Indonesia sendiri. Akhirnya BPUPKI dibubarkan, lahirlah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbei Kosakai diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat dibubarkan berganti menjadi PPKI Dokuritsu Junbi Imkai dalam bahasa Jepangnya diketuai oleh IR Soekarno, di mana PPKI ini lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. PPKI lebih menyiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Detik-detik menjelang proklamasi, banyak kejadian. Di antaranya Nagasaki, Hiroshima dibom oleh sekutu, yang berakibat secara tidak langsung negara Indonesia menjadi vacuum of power. Dengan kondisi seperti ini, membuat bangsa Indonesia semakin antusias untuk melaksanakan kemerdekaan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Masih ingatkah peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok diawali perbedaan pendapat yang sangat tajam, sulit dipecahkan antara golongan tua dengan golongan muda. Akhirnya terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan tua diculik oleh golongan muda di sebuah kota kecil di Bandung yang bernama Rengas Dengklok. Mengapa diculik di sebuah desa terpencil? Karena supaya jauh dari pengamatan sekutu Jepang pada saat itu. Terjadi perundingan yang diliputi rasa kekeluargaan dan kebersamaan, akhirnya kembali ke Jakarta. Lahirlah naskah proklamasi pada dini hari. Terus, kapan naskah proklamasi dibacakan? Kontan para golongan muda. Secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Karena apa? Pada saat itu negara Indonesia dalam keadaan vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Setelah sahur, semuanya menyiapkan persiapan proklamasi yang serba mendadak. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati.
istri dari IR Soekarno. Para pengibar bendera, salah satunya Latif Hendradiningrat. Terus dilaksanakan di mana? Banyak pertimbangan. Ada yang berpendapat proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada. Ternyata di lapangan Ikada takutnya ada tentara sekutu dan Jepang, malah keadaannya tidak aman. Dilalui proses musyawarah yang sesuai dengan sila keempat dengan penuh rasa kekeluargaan. Akhirnya naskah proklamasi dibacakan di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dalam suasana sederhana tetapi penuh hikmat. Bahkan pada saat itu pengeras suara itu juga dalam kondisi meminjam. Sangat sederhana tetapi maknanya sangat luar biasa bagi bahasa Indonesia. IR Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. 1 hari setelah naskah proklamasi dibacakan, PPKI mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, IR Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, selama MPRS dan DPAS belum terbentuk, maka dibentuklah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Dengan demikian, lahirlah Pancasila yang menjadikan dasar negara kita. Dasar penyelenggara negara kita harus berdasarkan Pancasila, di mana Pancasila didirikan oleh para pendiri negara. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah nasionalisme, kesetiaan yang tinggi terhadap negara, tidak memaksakan kehendak pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan negara. Yang kedua, patriotisme. Patriotisme adalah cinta tanah air, pengorbanan untuk mempertahankan bangsanya. Jadi, semangat nasionalisme, patriotisme merupakan semangat para pendiri negara yang harus kita pegang dan kita laksanakan sampai saat ini untuk mempertahankan dasar negara kita, semata-mata demi keutuhan negara Republik Indonesia. Merdeka! Sekian, terima kasih.